Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya di podcast Sulawesi Utara. Yes, teman-teman, hari ini Dila kedatangan tamu yang luar biasa. Karena memang biasa di luar. Kita langsung culik mereka dari ibu kota, Cielah. Yang satu dari Jogja tapi ya. Enggak ding, dari Jakarta dua-duanya. Dan di depan saya sudah ada Kak Zamzam dan Kak Amin. Hai Kak, apa kabar? Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak. Cerah ceria hari ini Kak. Cerah. Masya Allah, luar biasa. Nah, judul kita kali ini tuh adalah pentingnya literasi kebencanaan. Sebelumnya Dila mau memperkenalkan dulu kalau Kak Zamzam ini Kak Zamzam Muzaki dari Seknas Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kemendikbudristek, dan juga ada Kak Aminuddin atau kerap disapa Kak Amin. Itu dari Direktorat Mitigasi BNPB. Luar biasa kan hari ini. Saya merasa terhormat dan berterima kasih sekali karena sudah mau datang ke podcast sederhana kami. Terima kasih, sama-sama juga Kak Dila. Iya, sama-sama Kak. Terkait judul kita hari ini adalah pentingkah literasi kebencanaan. Memang kalau judul ini diangkat rasa-rasanya sangat penting ya Kak sebenarnya, karena memang kita tuh tahu jawabannya ya. Iya, emang kenapa podcast? Karena kan Indonesia tuh kayak dikelilingi cincin api nggak sih? Itu Dila pernah baca di edisi Kompas waktu itu, nggak apa-apa disebutin. Itu nulis tentang itu, dan hari ini Dila pengen dengar dari Kak Azam mungkin lebih dulu nih. Penting nggak sih literasi kebencanaan itu untuk masyarakat Indonesia gitu? Kalau tadi kan jawaban Dila itu. Nah, kalau dari Kak Azam sendiri? Jelas. Biasa ditanya sangat penting ya. Sangat penting. Karena kita sudah banyak mengalami sebenarnya kan. Banyak mengalami akhir-akhir ini. Mungkin nanti Kak Amin bisa menjelaskan seberapa sering kita mengalami bencana. Bahkan sebelum generasi kita yang hidup sekarang. Saya baca di data BNPB itu dari 1600-an ada catatan kejadian bencana besar. Gitu ya, banyak terjadi di Indonesia, terutama mungkin kaitannya dengan bencana geologi ya, gempa bumi yang diikuti tsunami. Bahkan terakhir kemarin kita dicengangkan dengan likuifaksi gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya secara saintifik gitu ya, secara saintifik itu bisa kita perdalam ilmunya gitu. Kenapa itu bisa terjadi, kejadian tersebut kenapa bisa terjadi dan dampaknya seperti apa, kita sudah bisa mengetahui dari sejarah yang sudah pernah terjadi di Indonesia gitu. Jadi kenapa itu penting, karena kejadian-kejadian yang sudah menimpa kita, bencana, kerugian, kerusakan, korban, kemudian juga ada beban pembangunan yang membengkak karena rusak terdampak bencana. Itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan, karena itu berkaitan dengan keselamatan, hajat hidup dan masa depan kita juga ke depannya. Nah, oleh karena itu pengetahuan mengenai kejadian tersebut, terus bagaimana kita menghadapi gitu ya situasi kejadian alam, non alam maupun kejadian, bahkan bencana kan bukan hanya sebabnya kejadian alam kan, ada juga penyakit, kemudian konflik sosial, kegagalan teknologi, bahkan kecelakaan karena transportasi itu juga bagian dari, bisa dikatakan yang sifatnya transportasi massal ya. Kecelakaan pesawat, kemarin kereta anjlok dan sebagainya, itu juga bagian dari mengganggu, bahkan beresiko untuk terdampak bagi keselamatan kita. Makanya kita harus mengetahui supaya kita bisa mengurangi, kita bisa punya pengetahuan, kita bisa punya keterampilan, bahkan perilaku
yang bisa mengurangi risiko bencana. Oke. Itu menurut saya pentingnya gitu ya. Itu pentingnya ya. Ya, penting sobat Penting. literasi. Karena memang kita selain tadi yang disampaikan Kak Zamzam juga kenapa penting karena menurutku hal itu kita tuh kayak tidak diajarkan sebenarnya dari kecil tuh kita tidak diajarkan bagaimana untuk kayak survive dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kan dari kecil, misalnya kalau jatuh yang dipukul lantainya atau hawanya yang disalahkan tidak diberi gitu. tanggung jawab gitu. Ya, tidak diberi tanggung jawab. Dan bicara soal bencana yang paling banyak terjadi sebenarnya di Indonesia bencana apa sih? Ya, mungkin Mas Amin bisa. Ya. Kak Zam. Oh, Mas Amin ya itu ya, bagiannya Mas Amin ya. Ya, kalau boleh tadi balik lagi sedikit ya ke perspektif. Penting nggak sih literasi penting sebenarnya? Penting nggak sih literasi kebencanaan? Saya ada perspektif sendiri sebenarnya. Tadi baru dapat cerita sebenarnya di jalan gitu ya. Pada saat kejadian gempa, orang bukannya keluar untuk menyelamatkan diri, tapi dia kembali lagi gitu untuk menyelamatkan HP-nya gitu ya, Android-nya. Kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Nah, itu pengalaman-pengalaman seperti itu sebenarnya bisa menjadi literasi kita. Gitu. Iya. Contohnya apa? Kejadian gempa Kobe di Jepang tahun 95 kalau tidak salah ya. Itu pembelajarannya adalah 30% orang selamat karena dia punya kapasitas diri sendiri, karena selamat diri sendiri. Lalu 30% lagi karena ditolong oleh keluarganya. 30% lagi ditolong oleh tetangganya maupun orang lain yang lewat. Dan sisanya ditolong oleh, mungkin kurang dari 1% itu ditolong oleh pemerintah, BPBD atau BNPB ataupun SAR gitu ya semacamnya. Kenapa? Karena mereka punya kapasitas untuk menyelamatkan diri. Jadi pada saat kejadian gempa besar mereka tahu, oh saya harus keluar dari rumah atau keluar dari bangunan. Atau saya kalau berada di gedung tinggi gitu ya, saya harus melakukan berlindung di bawah meja, melakukan drop, hold and cover gitu. Nah, akhirnya dari saat itu orang Jepang karena saking banyak korban juga waktu itu ya. Bayangin dari 90% itu karena diselamatkan oleh diri sendiri, diselamatkan oleh keluarga dan diselamatkan oleh tetangga dan orang lain yang lewat. Tapi ditolong oleh pemerintah itu cuma sedikit gitu ya. Cuma 1% gitu. 1% gitu ya. Wow. Bayangin. Berarti di sini adalah first responder kalau ada kejadian bencana itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Tidak bisa kita mengharapkan orang lain. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan gitu ya. Tolong dong selamatkan. Ya. Kejadian di Palu ya waktu itu. Ya. Itu teman-teman dari BNPB ataupun teman-teman dari itu baru bisa masuk kota Palu itu kurang lebih 2 hari kalau tidak salah. Wow. 2 hari baru bisa masuk karena ada longsor, ada ini jalan akses terputus gitu loh, bandara rusak gitu ya. Artinya yang bisa menyelamatkan diri siapa? Diri sendiri. Iya, betul. Dan orang harus punya kapasitas itu. Dan kalau pembelajaran di Jepang juga kalau saya belajar gitu ya, anak-anak kecilnya kan sudah disuruh belajar tuh dari PAUD itu. Anak-anak nanti kalau ada kejadian gempa, lindungi kepala ya, bawa tasnya masing-masing, jalannya berurutan pelan-pelan. Nah, itu jadi saya rasa itu. Tapi sekarang kalau orang Indonesia beberapa kejadian bencana ya, tsunami Aceh gitu yang besar-besar ya, tsunami di Palu, terus kejadian Gunung Merapi meletus gitu ya. Berapa banyak korban sih? Gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata kejadian-kejadian bencana yang besar tadi, itu punya periode ulang, Mbak. Punya periode ulang. Kalau tidak salah gempa skala Richternya sekitar 9 ke atas itu periode ulangnya itu sekitar 100 tahun. Jadi kalau kita umur manusia rata-rata 60 tahun, 40 tahun ini siapa nih? Padahal di Aceh atau di Mentawai itu punya budaya namanya Semong. Semong. Ya. Simule Aceh. Ya. Semong di Aceh. Jadi dia kayak apa ya? Orang-orang sana ngelihat ada air surut gitu ya. Wah, ini tanda-tanda mau tsunami nih, udah ada gempa, udah getaran besar gitu ya. Segera naik ke atas gitu ya. Ada lagu-lagunya gitu. Tapi kalau orang sekarang yang hidup kan 2004 kejadian tsunami Aceh, yang sekarang masih hidup masih bisa cerita. Tapi pada saat 50 tahun lagi sudah meninggal, siapa yang mau cerita? Nah,
ini pentingnya menurut saya literasi supaya bisa ditularkan ke anak cucu kita. Iya. Jadi kejadian gempa yang 100 tahun, di mana bisa tahu? Iya. Nah, makanya jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah gitu. Jangan pernah melupakan sejarah. Iya. Ya, penting sekali. Memang tadi juga sempat bercerita dengan Pak Haris itu ya. bahwa pentingnya untuk mencatat sejarah kita. Karena memang kalau dia punya jejak sejarah, maka itu akan menjadi pembelajaran buat regenerasi selanjutnya gitu. Bicara soal menanggapi masyarakat Indonesia menanggapi soal kebencanaan gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya Kak Amin melihat cara masyarakat Indonesia itu melihat sebuah bencana itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Kalau kami melihat biasanya kan biasa ada tuh simulasi gitu kan gitu. Masyarakat itu kalau saya alami beberapa di daerah itu ya, mereka akan acuh tak acuh atau cuek kalau belum pernah mengalami. Betul. Ya kan ya. Gitu ya. Ngalamin dulu baru. Dikasih tamparan dulu baru nih. Aduh sakit baru ya sadar, gitu. gitu. Oh, ini penting gitu. Kalau naik motor gitu kan ya nggak pakai helm pas udah jatuh. Oh iya, helm penting baru pakai helm gitu kan ya. Nah, gimana tuh cara BNPB atau teman-teman di pemerintahan untuk kemudian menyiapkan hal itu gitu. Ini clue penting ya sebenarnya. Iya. Ini bukan hanya tugas BNPB. Iya. Karena yang namanya penanggulangan bencana itu multi stake gitu. Nah, selain itu juga biasanya kita ada secara nasional ya, itu ada namanya Hari Kesiapsiagaan Bencana. Oke. Tiap tanggal 26 April. Nah, itu sebagai salah satu bentuk kita untuk bentuk awareness kita gitu ya, untuk melatih kesiapsiagaan kita. Jadi kalau ada misalkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Iya. Daerah risikonya banjir, ya dia melakukan simulasi terkait banjir. Daerahnya kebakaran gitu ya, potensi kebakaran kayak di Jakarta yang padat penduduk ataupun sekarang Manado kayaknya penduduknya padat sekali gitu ya. Nah, itu potensinya bisa juga kebakaran. Ataupun kalau daerah yang gempa bumi bisa melakukan simulasi gempa bumi. Nah, itu bisa ada dua sebenarnya modelnya. Ada yang diumumkan atau diketahui, ada juga yang tanpa diketahui, jadi memberikan efek kejut gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat tuh pada selesai simulasi, oh ternyata kondisi warga saya belum siap. Nah, kondisi warga saya sudah siap gitu. Efek kejut seperti apa yang biasanya diberikan gitu kalau misalnya ada simulasi atau apa gitu? Ya. Saya sih kemarin Mas Kak, saya sih sempat ya, Dila sempat tuh dengar waktu itu kan beberapa kali dikasih aba-aba bahwa air surut gitu. Nah. Air surut akan terjadi tsunami, kan gonjang-ganjing ya waktu yang di mall itu. Brrrr, gitu lari gimana gitu, udah sampai ada yang akhirnya juga kecelakaan gitu. Ada yang celaka, ada yang ketimpa-timpa gitu. Karena memang apa itu benar adanya atau itu adalah salah satu simulasi yang dilakukan kan agak gimana ya kalau itu simulasi gitu. Betul. Iya. Silakan mungkin kalau dari perspektif saya namanya latihan pembiasaan ya. Itu pembiasaan mungkin harus bertahap ya. Dan latihan itu harus benar kan. Dilakukan secara benar. Jadi baiknya masyarakat itu teredukasi dulu gitu ya, terinformasikan bahwa kalau ada misalkan peringatan dini dalam bentuk sirine atau apapun yang disepakati itu nanti langkah-langkah yang harus dilakukannya apa. Misalkan kayak tadi kalau lagi di gedung tinggi bagaimana caranya, kalau lagi di pinggir pantai bagaimana caranya dan sebagainya, kemana harus lari, kemudian di mana titik kumpul yang aman dan sebagainya. Itu juga perlu diinformasikan terlebih dahulu. Nah, bisa dilakukan kayak tadi, kayak efek kejut itu kalau itu sudah terbiasa. Kalau mereka sudah terbiasa melakukan. Karena kami pernah melakukan di sekolah nih gitu kan. Dengan paradigma ini harus seru, harus membuat efek dramatis gitu kan. Seakan-akan terjadi bencana, ada teriak-teriak apa segala macam. Itu simulasinya kebakaran. Kan kita pakai bom asap bohongan ya yang buat supaya ada efek asapnya. Nanti di pojok kelas lantai 2. Nah, terus nggak dikasih tahu masyarakat sekitar gitu kan. Terus ada sirine apa segala macam.
orang yang dari jauh lihat, anaknya yang sekolah di situ, ngelihat dari luar, wah anak saya di situ, langsung lapor-lapor, langsung lari, pada ngerubunin itu. Itu, artinya jadi kepanikan yang tidak perlu gitu kan. Iya, iya, Intinya ingin mengedukasi, tapi jadinya menimbulkan kepanikan, menimbulkan kejutan beneran. Betul. Makanya sebenarnya intinya tadi supaya bisa punya kapasitas, punya kemampuan kan. Selain kita mengetahui, harus juga punya skill tadi. Dan pesan kunci keselamatannya harus disampaikan secara benar. Karena kecelakaan atau korban yang meninggal gitu, karena itu kan misalkan yang paling banyak terjadi memang bencananya tuh yang kaitan hidrometeorologi ya, ada banjir gitu ya, banjir bandang, badai segala macam. Tapi yang paling banyak merusak dan banyak korban itu bencana geologi ya, seperti gempa bumi yang diikuti tsunami. Nah, itu pesan-pesan kunci di masing-masing kejadian itu harus disampaikan dengan benar. Kan misalkan kalau tadi ada drop, cover, hold on, atau berlutut, berlindung, bertahan. Ketika ada gempa bumi, kemudian evakuasi keluar. Kemudian pas evakuasi, ingat BBMK, jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong, dan jangan kembali. Gitu, karena kalau takutnya kan kalau kembali, HP saya ketinggalan, atau tas saya ketinggalan segala macam, saya balik lagi, takutnya ada keretakan atau apa, bangunannya belum aman, gempa susulan bisa ambruk, bisa jatuh lagi. Kejadian-kejadian banyak orang luka bahkan meninggal itu kan karena tertimpa reruntuhannya gitu ya. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi lingkungan sekitar nih, mana yang mendukung penyelamatan, mana yang membahayakan. Itu bagian dari literasi juga. Dan mungkin kita harus aware dengan sekitar dulu, Mas Amin. Di sekitar kita risikonya banjir, risikonya tsunami, gempa bumi. Tapi karena mobilitas tinggi, saya mungkin orang gunung, tapi sewaktu-waktu kan saya ke pantai, pengen liburan, pengen apa. Nah, berarti saya juga harus tahu nih, kalau ada tsunami, ciri-cirinya apa sih? Terus kalau saya di tsunami daerah itu tuh, saya harus lari kemana? Saya lagi di Manado nih, lagi di pantai gitu kan. Saya harus lari kemana gitu kan. Udah di hotel kalau gedung ketinggian gitu. pantai lagi. Kalau lagi di gedung ketinggian enak kan, tinggal ke atas kan kalau tsunami. Nah, itu juga dibuktikan dengan teman-teman yang udah ngalamin bencana, bahkan dia orang gunung pas lagi ada di pantai gitu kan, atau kejadian Anyer yang Seventeen yang bandnya ada korban, itu kan mayoritas korbannya adalah para wisatawan, jadi bukan orang situ kan. Nah, bahkan kejadian tsunami Aceh yang berdampak ke Thailand, ada orang anak-anak nih, anak Kanada gitu ya, itu ada filmnya juga. Anak Kanada yang udah menerima edukasi kalau terjadi tsunami cirinya seperti ini, apa yang harus dilakukan. Itu berhasil menyelamatkan lebih dari 100-an orang yang di sekitar hotel untuk evakuasi ke atas. Karena dia mengetahui itu, padahal dia lagi wisata di situ. Orang setempat mungkin nggak tahu gitu kan, bahwa itu tuh ciri-ciri tsunami kan, pada lari ke pantai, ngambilin ikan segala macam. Nah, anak itu melihat, ini gempa bisa jadi setelah ini ada tsunami karena getarannya cukup besar. Ayo teriak-teriak minta tolong ke satpam hotelnya agar mengevakuasi warga sekitar untuk evakuasi vertikal di atas hotel. Nah, itu aksi-aksi menyelamatkan itu kan bisa dilakukan bahkan di orang Kanada yang lagi liburan di Thailand gitu kan. Bisa menyelamatkan karena dia tahu dan ciri-cirinya, tahu cara penyelamatannya, tahu dan bahkan mungkin sering latihan. Jadi mungkin kalau udah latihan dia sudah tidak panik lagi. Yang paling penting itu ya Mas Amin ya. Ketika ada kejadian yang tiba-tiba dar gitu ya, maka yang pertama harus dilakukan adalah jangan panik, karena kita harus, ini ada kejadian apa? Ternyata ini getaran dan gempa, saya harus berlindung langsung gitu. Karena kan kalau kita panik, responnya katanya ada 3 tuh. Kalau orang tiba-tiba ada satu yang shock kan, bisa jadi dia panik, artinya teman saya tuh waktu di Lombok langsung mati lampu, dia langsung lari dari lantai 2. Jadi lari sepanjang lorong itu, ternyata ada pot-pot tuh di ini
Itu tabrak-tabrak sampai luka-luka bawahnya. Bahkan ada yang loncat dari lantai 2 karena saking paniknya. Artinya kalau udah panik tuh kadang kita ngeblank kan. Pokoknya yang penting saya menjauhi, lari atau padahal kan pesan kuncinya nggak boleh langsung lari kan kalau ada gempa, lindungi diri dulu gitu. Nah, yang kedua ada yang nge-freeze gitu ya, dia diem aja kan nggak tahu harus ngapain gitu kan. Ini ada apa, shock gitu kan, nge-freeze gitu kan. Nah, ada yang ketiga yang memang secara sadar responnya benar gitu kan. Oh, ini ada gempa, saya harus berlindung, tetap tenang, berlindung. Bahkan kalau orang Jepang mungkin di video-videonya hanya gini aja gitu ya. Karena dia tahu oh ini bangunannya udah tahan gempa nih. Itu kan, dan tidak ada hal yang membahayakan yang akan nimpa. Lemari juga sudah diangkurkan, sudah dikaitkan, sehingga mungkin Kak Dila kalau tiba-tiba ada gempa bisa jadi kan lemarinya kalau nggak diangkurkan jatuh ke sini nih. Iya, udah dikaitkan. Nah, itu kan hal yang benar. Nah, berarti kalau udah merasa aman, oh dia tinggal diam aja gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu di video di Jepang. Itu karena dia sudah mengetahui sudah kondisi teredukasi dan sering latihan. Iya. Apalagi sering mengalami. Ya, bicara soal latihan berarti kan menuju ke skill ya itu skill, tadi ya. skill, Iya, Kak. bukan hanya pengetahuan. Nah, kalau kita misalnya contoh nih Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu kan ada gunung di bawah laut. Gunung Lokman, ayo. Gunung Karang bawah laut ya. Iya, pokoknya gunung di bawah laut, dia lupa namanya apa. Karangatang atau Lokon. Enggak, kalau Lokon kan di ini, yang gunung di bawah laut tuh di daerah Sangihe. Sangihe. Jadi apalagi sekarang dibangun tambang juga di situ kan ya. Jadi kan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ya. Untuk keselamatan sebenarnya karena kan pada suatu saat juga si gunung ini pasti akan ada reaksi ya gitu. Nah, di sini udah ada gunung berapi sering banjir terus apa lagi di sini nih? Pokoknya dua banjir yang paling ini sih. Nah, skill seperti apa kalau kita bicara soal skill tadi kan? Skill seperti apa yang harus ada yang dasar tuh orang kalau kebanjiran atau gempa bumi. Di sini juga sering kan gempa bumi. Atau orang gunung meletus, itu skill yang paling dasar yang harus dimiliki itu seperti apa? Dari Kak Amin mungkin dulu. Ya, paling pertama berarti adalah dia harus aware terkait kondisi daerahnya sebenarnya. Iya. Potensi risiko bencana apa yang akan terjadi kemungkinan di daerah tersebut. Nah, untuk membantu kita itu sebenarnya sudah ada platform namanya Inaris. Oh, oke. Inaris, jadi sudah ada di App Store gitu ya. Bisa dicek nanti. Itu kayak Google kayak Google Maps gitu ya. Jadi berdasarkan posisi. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Zamzam tadi. Jadi kalau misalkan kita orang gunung main ke pantai, kita bisa lihat dari Inaris itu ada bencananya apa di sini. Apakah ada tsunami, atau apakah ada banjir, atau ada bencana gempa bumi dan lainnya. Kita bisa lihat di situ. Oke. Menurut saya itu aware-nya di situ dulu. Iya, ini untuk banjir dan gempa bumi. Ada macam-macam tsunami. Kelas bahaya tinggi. Bisa jadi di tempat lain tuh mungkin bahayanya sedang atau rendah atau aman gitu. Nah, nanti kita bisa bikin prioritas sebenarnya. Oke, ya ini teman-teman ya, nggak kelihatan kali. Nggak kelihatan ya. Nanti bisa download sendiri lah Inaris gitu ya. Inaris ya, iya. Atau nanti kita akan ada sesi sendiri Inaris. Boleh. Berarti di sini khusus di Sulawesi Utara nih kalau kita bicara soal itu bencana, berarti di sini yang paling beresiko adalah banjir dan gempa bumi. Skill dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Ya. Kalau terkait gempa bumi gitu ya, paling tidak masyarakat harus tahu dia jalur evakuasinya kemana. Kalau kejadian gempa, dia harus tahu mau lakukan apa gitu ya. Kalau berada di lantai 1 dan masih bisa keluar segera, kalau jadi gempa itu segera keluar. Tapi kalau misalkan berada di bangunan yang tingkat lebih dari 2 atau 3, itu sebaiknya tetap cari perlindungan gitu ya, bisa di bawah meja gitu yang agak kuat, berdiam diri di situ dulu sampai gempanya agak reda baru keluar. Nah, tadi kan yang agak ini adalah panik sebenarnya.
yang membunuh selanjutnya itu sebenarnya bukan ini ya, tapi panik gitu. Nah, yang dramatik tadi Iya itu. gitu Yang ya. di NTB itu dia lari, loncat pagar, jatuh dari pagarnya, meninggal. Iya. Jadi bukan karena Karena gempanya, banyak. karena panik. Iya. Panik itu pasti akan terjadi pada kita. Kalau kejadian Panic bencana. effect, iya. Siapapun itu yang sudah Iya. terlatih pun pasti akan panik. Tapi paling tidak kita akan minimal otak ini kita akan otak sadar kita akan walaupun kita panik paling tidak akan mengurangi, misalkan jangan terlalu inilah, harus mikir kayak tadi ya, lakukan apa yang harus bisa saya lakukan gitu ya. Panik pasti akan tetap ada, tapi paling tidak mengurangi rasa panik itu. Mengetahui jalur evakuasi, terus mengetahui titik kumpul. Nah, terus biasanya juga kalau di keluarga itu kita punya namanya tas siaga bencana. Jadi kalau ada kejadian bencana, gempa misalkan besar, tas itu menjadi salah satu perlindungan kita. Isinya ada makanan gitu ya, rata-rata buat 3 hari, terus dokumen-dokumen penting, atau beberapa pakaian gitu. Jadi bisa diambil, pesan bencana langsung ambil center gitu ya. Terus langsung diambil, langsung menuju ke titik kumpul. Dan juga biasanya ada SOP-nya. Misalkan di keluarga, nanti kalau ada kejadian bencana, saya lagi di mana, ayahnya lagi di mana, anaknya lagi di mana, ibunya lagi di mana, ketemunya titik kumpulnya di sini ya. Nah, sudah ada janjiannya di sini. Ya. Kita kan ketemu di sana. Kemudian komunikasi mati gitu kan. Ya, Nanti kita bisa hubungin. Nah, itu udah ada aja. Jadi punya SOP-nya juga, tapi punya juga dilatihkan. Sering-sering berlatih saja sebenarnya, sederhana gitu kan. Terus menyelamatkan diri, yang penting kan lindungi kepala gini ya, karena ini organ vital kita gitu ya. Melindungi kepala, terus biasanya punya fluid. Nah, jadi kalau ada tertimpa reruntuhan, kita bisa memberikan informasi pakai fluid tersebut gitu. Banyak yang terjebak di runtuhan. Skill-skill sederhana. Nah, tapi akan berbeda sedikit dengan banjir gitu kan. Iya, itu kalau di gempa. Nih, Itu di sekarang kalau di gempa. banjir nih. Kalau banjir itu biasanya dia akan lebih mudah saya bilang karena dia lebih slow onset atau perlahan Oke. dibanding dengan gempa yang tiba-tiba terjadi duar Iya, gitu ya. Iya. Kalau banjir biasa dia akan rata-rata curah hujannya tinggi dulu, deras dulu. Kalau kami di Jakarta kan kalau di Ciliwung biasanya akan ada informasi dari Bogor 2 jam airnya naik, siap-siap ya. Nah, itu Siaga. siap-siaga Iya, ya. siaga dua. Naikkan barang-barangnya ke lantai 2 atau mengungsi segera. Itu Iya. masih ada waktu biasanya. Tapi akan sulit lagi kalau banjir bandang. Ya kayak 2014 14 di sini. itu ya. Iya. Nah, itu jadi case tersendiri juga kita. Banjir bandang itu kan tidak bisa diprediksi juga kapan waktunya. Iya bisa. Nah, makanya itu perlunya namanya pencegahan. Pencegahan. Jadi sebelum ada kesiapsiagaan, ada pencegahan dan mitigasi. Biasanya kita akan ada namanya susur sungai lah, gitu ya. Jadi sekarang melihat potensi-potensi akan ada tuh di INARS itu sendiri. Iya. Kita bisa lihat sebenarnya risiko daerah-daerah mana saja yang potensi untuk banjir bandang. Jadi pada Salah saat satunya di Sulawesi Utara. nah, ya? bisa Iya, dilihat Salah gitu satunya. ya. Iya, Bisa iya. lihat, oh daerah mana, sungai apa nih yang potensi banjir bandangnya tinggi. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan berkala. Karena kalau nggak ada yang ngecek di nggak bisa. perbukitan apa di gunung apa? Nah, seperti itu. Apakah ada yang menyumbat saluran airnya gitu ya. Nah, jadi tergantung jenis bencananya, tergantung potensi bahayanya apa, itu tergantung skillnya juga apa. Jadi juga. kalau misalnya banjir bandang nih, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba kan kalau itu nggak mampu diprediksi ya. Nggak mampu Kayak sih. memang pengalaman saya ya pribadi ya, pengalaman kami waktu 2014 tuh benar-benar yang nggak bisa diprediksi ketika curah hujan juga sebenarnya tinggi, tapi ketika dia reda air sungai langsung yang sangat meluap dan itu seketika kayak cuma ditek gitu. Ya karena dia membawa material kan yang jadi Material. berat dari atas kan. Iya. Laut membawa material dan itu merusak apa yang dilewati. Dan itu biasanya waktunya cepat sekali. Cepat sekali kalau Cepat banget. Nah, itu yang harus skill seperti apa yang harus ada tuh? Harus kayak gimana gitu kalau untuk penanganan pertama gitu. Kalau lari mungkin nggak banjir bandang? bisa menjauh dari sumber ininya. Misalkan kita tahu pasti banjir bandang itu dari yang ketinggian. Jadi banjir bandang itu kan prosesnya ada air yang tertampung di atas. Misalkan tampungannya karena ada longsoran, air itu tertampung di situ. Atau misalkan tersumbat apa. Nah, sudah jenuh, sudah tidak bisa menahan si sumbatannya itu, maka dia akan jebol dan dengan volume yang sangat besar air itu turun membawa serta material yang dilalui. Ada yang
pohon, batu, bahkan apa gitu ya. Kebanyakan sih kalau misalkan ini karena pohon, batang-batang pohon, batu segala macam. Nah, kalau kita bisa prediksi, sumbernya kira-kira dari mana, nah kita menjauh dari sumber itu. Dan memang mungkin salah satu prasyarat ya, mungkin di gempa, di banjir, ada tata ruang yang aman. Tata ruang yang aman itu tadi salah satunya. Penyelamatan kita itu apa yang misalkan karakteristiknya kalau tadi gempa, berarti di lingkungan sekitar apa yang bisa mendukung penyelamatan dan kira-kira yang membahayakan apa, dibuat tata ruangnya supaya aman, supaya misalnya kayak tadi lemari boleh di sini tapi diangkurkan, tidak menyimpan benda-benda yang di atas yang kira-kira bisa jatuhan ke kita. Kemudian jalur evakuasinya dipermudah gitu ya, bukan pintu keluar. Kalau ada apa-apa tidak sulit gitu untuk pokoknya kunci hal-hal selalu yang ready gitu kan. hal-hal yang mendasar kayak gitulah ya. Hal yang mendasar misalkan. Nah, kalau misalkan evakuasi itu kan semua orang pasti evakuasi. Dan kalau semua orang berkendaraan, pakai kendaraan evakuasinya, maka terjadi macet justru nanti kehantam. Jadi mungkin evakuasi sebisa mungkin memang kalau dalam yang crowded di lingkungan yang padat adalah kita evakuasi secara manual, lari gitu ya, menjauhi sumber ancamannya. Menjauhi airnya, menjauhi sumber ancaman, bisa ke tempat yang lebih tinggi atau bisa ke tempat yang jauh lebih aman. Nah, itu mungkin kalau kayak menggunakan kendaraan itu bisa cepat kalau kondisinya tidak terlalu padat. Tapi kalau kondisi di lingkungan padat, semua orang udah pakai mobil, pakai ini, tambah macet, keburu datang banjirnya gitu. Tergantung situasi sih. Bisa kita bisa mengamati situ. Nah, paradigma keselamatan kemanapun kita berada, identifikasi mana yang mendukung penyelamatan, mana yang membahayakan, kemana kita harus lari evakuasi. Nah, itulah yang ingin kita bangun melalui literasi kebencanaan ini. Mas Jam juga jangan terlalu kesana ntar kena bencana, maju dikit. Oh gitu, siap. Nanti out of frame ya. Dan tegang-tegang ngobrol lagi. Jadi skill-skill itu yang sebenarnya harus, yang mendasar itu yang harus dimiliki oleh masyarakat gitu ya. Dan kalau di sekolah ya kami ada program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan budaya sadar bencana. Nah, ngomongin soal pendidikan, ngomongin soal bahwa ternyata sudah masuk ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Boleh nggak boleh banget ya pastinya ya. Boleh banget. Bagaimana sih implementasi literasi kebencanaan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi gitu? Perlu pendampingan khusus kah kalau di sekolah PAUD atau seperti apa? Memang prinsip pendidikan sama ya, kita ingin meningkatkan pengetahuan, kemudian meningkatkan keterampilan dan mengubah perilaku yang lebih baik gitu, atau ada perilaku budaya-budaya yang ingin kita tumbuhkan, karakter-karakter. Nah, tentu itu berhubungan dengan perkembangan anak ya. Kalau kita bicara pendidikan, bicara tentang kebencanaan di PAUD tentu nggak akan sama dengan kita bicara bencananya ke anak SMA gitu kan. Karena anak PAUD mungkin pemahamannya masih harus konkret, harus dengan contoh, dengan sesuatu yang fun, dengan nyanyian, dengan bermain, atau ada alat permainan edukatif yang bisa digunakan, atau bisa juga dengan simulasi yang sederhana bisa mereka ikuti. Nah, kalau dengan lanjut ke SD tingkat atas, literasinya sudah mulai bagus gitu ya, misalkan literasi dasarnya udah terbangun. Nah, itu juga bisa dikenalkan dengan istilah-istilah yang kayak tadi pesan kunci keselamatan, tata ruang yang aman, ciri-ciri terjadinya bencana itu seperti apa. Meningkat SMP, SMA udah bisa diajak melihat proses terjadinya bencana secara saintifik mungkin ya. Bagaimana gempa itu terjadi karena lempengan tumbukan antar lempeng gitu, yang tadi cincin api itu, kemudian rambatan energinya tuh ada yang vertikal, ada yang horizontal, goyangannya itu.
mana yang paling merusak dan sebagainya. Bicara sosiologi, bicara dampak ke masyarakat, itu sudah bisa bicara itu kalau Sudah bisa bicara itu. dan sudah bisa diajak bagaimana partisipasi siswa-siswa kita untuk berkontribusi mengurangi dampaknya. Di rumah misalnya kayak tadi nyiapkan tas siaga bencana, bikin tata ruang yang aman, bikin jalur evakuasi itu bikin SOP. Juga misalkan kayak tadi untuk mengurangi risiko banjir, pembersihan sungai, pembersihan pantai, pembersihan pembiasaan pola hidup bersih sehat, pembiasaan recycle yang gitu-gitu itu sudah harus dibangun sejak awal, sudah bisa gitu, berpartisipasi dan berkontribusi gitu. Bahkan mungkin kalau udah di pendidikan tinggi sudah bisa lebih lebih banyak lagi aktivitasnya, aksi nyata yang bisa dilakukan gitu ya. Bisa berkomunitas gitu ya, bikin komunitas, bikin kayak gini juga bikin untuk memberikan edukasi ke masyarakat, bahkan mungkin anak mahasiswa edukasi ke anak sekolah SMA, edukasi ke anak SD, mungkin anak SMA, bisa ke anak PAUD, kan bisa juga kontribusi seperti itu. Ya, berarti memang dari sejak dini juga punya terapan yang berbeda tentu dengan kalau yang sudah dewasa kan sudah bisa diajak sebagai relawan malah ya, agents of change malah ya. Tapi kalau anak-anak yang PAUD ini memang butuh tantangannya anak PAUD sebenarnya sangat patuh ya. Mungkin anak-anak SMP SMA mungkin kadang susah juga agak mereka kadang harus diajak lebih partisipatif. Tapi kalau anak PAUD sebenarnya kan mudah gitu, patuh. Anak-anak udah diajarkan gurunya pasti balik ke orang tuanya di rumah, ceritakan aku tadi di sekolah diajarin lagu bencana gini, kalau ada bencana lindungi kepala, kalau ada gempa lindungi kepala, sambil praktek gitu. Kalau ada gempa jauh dari kaca, kalau ada gempa bersiaplah masuk kolong meja, jauhi kaca-kaca, bersiap antri keluar kumpul di lapangan. Nah, itu banyak lagu-lagu banjir, ada lagu-lagu longsor, banyak lagi. Jadi metodenya pasti akan beda-beda. Metode pilah sampah, anak-anak suruh bisa langsung mempraktekkan, memilah mana yang plastik, mana yang kertas, yang bisa daur ulang, mana yang organik, gitu. Itu kan bisa. Dan pembiasaan dari kecil sejak itu, bahkan kayak tadi di Jepang itu ada kejadian di tsunami 2011 gitu ya, ada satu sekolah yang itu tuh hancur dan ada banyak korban. Itu tiap sebulan sekali mereka simulasi, titik kumpul, karena kan harus menjauhi dari lokasi ini. Anak dibiasakan itu sambil di jalan, sambil nyanyi, sambil itu kayaknya penting untuk masuk di kurikulum sekolah deh. Penting. Iya kan? Penting. Kayak perlu masuk di kurikulum sekolah supaya simulasi itu juga dapat dilakukan sesuai dengan bisa. Iya kan? Ada yang memang masuk materinya di pembelajaran di kelas. Ada yang kita bisa dilakukan di ekskul, kita pramuka, ada PMI, PMR gitu kan. Ada yang memang pembiasaan. Kalau misalkan kita datang ke satu tempat karena kita nggak tahu asing tempat itu, maka kita harus istilahnya tuh santiaji keselamatan untuk melihat bisa safety induction-nya. Kita lagi misalkan saya datang ke hotel misalnya di sini di Manado, di Luansa misalkan. Saya tinggal di lantai 8. Kalau ada kejadian darurat, saya harus pintu daruratnya, tangga daruratnya kemana, pintu keluarnya kemana, titik kumpulnya di mana. Nah itu harus ada informasi itu, tes safety induction. Nah itu bisa dilakukan di sekolah siswa baru yang masuk. Anak-anak kan ada masa pengenalan sekolah tuh. Diperlihatkan ini di sini ruang kelasnya, ini ada apa saja di ruang kelas itu. Disampaikan juga anak-anak kalau ada kejadian darurat, misalnya kalau ada gempa, ingat ya, lindungi kepala, masuk kolong meja dulu. Setelah agak reda, kita secara tertib keluar ke lapangan. Itu nggak nyampe 5 menit nyampein itu, tapi rutin, anak jadi terbiasa. Jadi aware ya. 5 menit seminggu sekali aja. Mungkin minggu ini bicara gempa, minggu depannya bicara banjir. Kalau ada banjir,
Kalau Jadi ada tempat banjir, ketinggian. ya kita akan sama-sama evakuasi, ikuti instruksi ibu guru ya. Oh, iya. Nanti kita akan keluar lewat jalur mana, nanti kita titik dan sebagainya. Iya. Itu tuh 5 menit. Nah mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru latihannya dilatihkan iya, secara. iya. Kita bicara 1 orang, 2 orang ada di ruangan ini mungkin gampang. Iya. Tapi kalau di kelas itu ada 40 orang misalkan, itu kan harus di manage tuh, harus diatur. Gurunya harus paham siapa dulu yang keluar. Jangan semuanya langsung lari ke pintu berdesakan, keinjak-injak sebagainya. Iya. Nah itu makanya kenapa latihan di sekolah itu penting secara keseluruhan bareng-bareng. Karena kita manage, kadang di sekolah tuh ada yang 700 orang, 1.500 orang gitu kan. Kelas ini jalur evakuasinya kemana biar nggak tabrakan, untuk bisa ke lapangan itu. Yang di lantai 2, lantai 3 tangganya misalkan ada 2 kanan kiri, mana yang ke tangga kanan, mana yang tangga kiri. Iya. Nah itu dibiasakan. Ada jadi selain di kurikulum yang memang di pembelajaran di kelas, ada tadi pembiasaan, ada juga di program sekolah kayak di MPLS. Kayak tadi ikut hari kesiapsiagaan bencana. Setiap 26 April kita latihan evakuasi seluruh sekolah di Indonesia. Ya jadi kayak ini, kalau sekarang kan kalau yang di literasi itu 15 menit. Nah, 15 menit membaca dulu kan waktu Mas mungkin Anies kalau gitu kan. mungkin kalau misalnya yang kebencanaan ini bisa dibuat misalnya seminggu sekali ada penyampaian untuk hal itu gitu, Di karena upacara bisa. kadang-kadang kan kalau nggak dibikin regulasi dan aturannya tuh suka mental gitu. Ya butuh pembiasaan aja. Iya, butuh pembiasaan, dan pembiasaan Kalau itu memang seminggu sekali mungkin terlalu sering, ya sebulan sekali. Nanti akan, kalau udah terbiasa kan nggak usah disuruh kan, karena itu kebutuhan. Betul. Kalau Iya, udah itu akan terjadi secara natural. Jadi pembiasaan, baru nanti ada budaya sadar bencana. Kayak budaya sadar bencana, penting banget tuh highlightnya. Budaya Ada sadar. lagunya tuh BNPB. Gimana? Gimana ya, saya lupa. Siap untuk selamat. Nah, oke. Karena kita pengen banyak bahas, tapi terbatasnya waktu, jadi mungkin bila sebelum kita selesai tutup podcast kita, saran dari Kazam, mungkin dari Kak Amin, mungkin Kak Amin duluan. Amin dulu silakan. Saran untuk teman-teman atau masyarakat sobat literasi yang ada di rumah. Apa ya? Terkait kebencanaan, apa yang Terkait perlu? kebencanaan. Kenali ancamannya, kurangi risikonya, siapkan strateginya, siap untuk selamat. Kayaknya dari PB. Itu Terus saya mikir apa ya? Kalau dari Kazam. ancamannya. Oh iya, ada lagunya malah ya. Apa malah? Risikonya. Kita bersiaga. Oh gitu ya. Itu ada. Jingle. Cari di Ada YouTube jingle-nya ada ya. jingle. Iya. Nanti jangan lupa juga untuk subscribe apa namanya? Subscribe. BNPB Indonesia. Ya, YouTube-nya BNPB Indonesia. Silakan dari Kazam. Ya. Jadi literasi itu penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya kita menjaga keselamatan, ya, jaga keselamatan diri dan bisa juga menyelamatkan keluarga dan lingkungan sekitar. Yeah. Jadi mulai dari diri sendiri kita pahami informasi bencananya, kita latih keterampilan untuk penyelamatan diri evakuasi, kita siap untuk selamat. Yeah. Gitu. Amin. Amin. Semangat ya. Oke. Ya, baik teman-teman sobat literasi yang di rumah, kenapa jadi canggung ya? Iya, terima kasih banyak Kazam, Kak Sama-sama, terima Amin. kasih. Next podcast berarti ya? Iya, mudah-mudahan ini nggak jadi yang podcast yang terakhir. Pokoknya kalau main ke Manado, insya Allah kita culik lagi. Oke, gitu ya. siap. Teman-teman sobat literasi di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Literasi Sulawesi Utara, dan mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi, dan jangan lupa untuk terus pantengin kita di konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sampai jumpa di podcast Literasi selanjutnya. Bye bye. Salam literasi. Salam literasi.